Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada kesempatan yang indah ini dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk terus merenungkan kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Di mana ketika kita mengikuti pembacaan kebenaran firman Tuhan setiap harinya melalui panduan yang ada, tentu setiap kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan tentang berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, itu Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita sekalian Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari kita simak firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 khususnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir dalam ayat 18. Namun saya akan bacakan satu ayat Bapak Ibu Saudara ya yang kita renungkan bersama, meskipun secara keseluruhan ini adalah gambaran dari apa yang saya sampaikan. Ada satu kesatuan dari ayat yang kita akan baca. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi hari pertama minggu itu, pagi-pagi pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Puji Tuhan, Bapak Ibu dapat meneruskan pembacaannya. Saya memberikan judul untuk Renungan 79 pada saat ini, yaitu Karena Cinta. Bapak Ibu sering dengar ya, karena cinta. Kata ini selalu ada juga di lagu-lagu dunia, karena cinta. Nah, puji Tuhan. Kita akan lihat bagian observasi. Kita temukan beberapa orang ya di ayat yang kita sudah baca. Ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain. Maria yang lain adalah Maria ibu Yakobus, dan juga ada Salome, dan juga Petrus, dan juga ada kata murid yang lain. Murid yang lain itu tidak lain adalah Yohanes sendiri. Jadi Simon Petrus dan juga Yohanes yang pergi ke kubur Tuhan Yesus pada pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, subuh hari Bapak Ibu Saudara ya. Nah, peristiwa apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara temukan dalam pembacaan kita pada saat ini? Ya, tentunya kita lihat bahwa kubur kosong, kubur terbuka, batunya sudah terguling, sudah tidak tertutup lagi pintu kubur Yesus, itu batu yang begitu berat dan besar. Dan juga di dalam lembaga Alkitab dituliskan bahwa Yesus bangkit ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, melalui peristiwa ini maka kita akan juga belajar dalam bagian interpretasi. Yang pertama, kita lihat ya dalam ayat 1 sampai ayat 4 yang kita baca. Karena cinta, pagi-pagi benar Maria Magdalena dan teman-temannya, dikatakan bahwa hari masih gelap, mereka pergi ke kubur untuk melihat kuburan Yesus. Tentu ingin melihat Tuhan Yesus, meskipun hanya dapat melihat kuburnya saja, karena mereka tidak akan bisa masuk ke dalamnya sebab kubur itu dimeterai oleh raja. Bahkan kubur itu sebenarnya dijaga oleh penjaga kubur, tentara-tentara yang menjaga supaya jenazah atau mayat Tuhan Yesus ini tidak diambil oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang mengasihinya, pengikutnya. Nah, kita lihat bahwa karena cinta, Maria tidak peduli meskipun kubur itu dijaga ketat oleh tentara-tentara Romawi, mereka datang untuk melihat kubur Yesus. Hari masih gelap dikatakan. Nah, berikutnya karena cinta juga mereka berlari-lari. Ya, dikatakan murid-muridnya karena cinta mereka berlari-lari memberitahukan Simon Petrus dan Yohanes, yaitu murid yang lain Yohanes. Ketika Maria dan teman-temannya sampai ke kubur, dikatakan bahwa kubur itu telah terbuka, mereka tidak menemukan Yesus. Karena cinta mereka, hati mereka begitu gentar,
cemas, juga takut, mungkin sedih, karena mereka merasa bahwa Yesus ini hilang, dicuri oleh orang, sehingga mereka berlari-lari mencari orang-orang dekat dan juga yang dekat dengan Yesus, baik Petrus maupun Yohanes, memberitakan kepada mereka bahwa kubur itu telah terbuka, dan mereka berkata, kami tidak tahu jenazah Yesus diletakkan di mana. Nah, oleh karena itu, karena cinta pula lah sehingga Yohanes dan Petrus ini berlari-lari, mereka berangkat dan mereka juga berlari-lari untuk segera mendapatkan kubur Yesus yang dinyatakan oleh Maria bersama teman-temannya telah terbuka dan mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga dapat melihat interpretasi yang ketiga, Petrus dan Yohanes ya, dikatakan bahwa mereka waktu berangkat untuk melihat kubur Yesus, mereka pun berlari-lari. Jadi Maria dan teman-temannya berlari-lari karena cinta mereka kepada Yesus. Dan Yohanes pun bersama Petrus, mereka berlari-lari, ingin segera melihat kubur itu, apa yang terjadi. Di manakah jenazah Yesus? Sebab di ayat yang berikut dikatakan mereka belum mengerti benar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu mereka merasa bahwa jenazah ini dicuri orang, jenazah ini sudah diambil oleh orang lain. Prasangka-prasangka itu muncul dalam hati Maria dan wanita-wanita yang lain, dan juga kepada Petrus dan Yohanes, karena mereka sangat mencintai Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui bagian interpretasi ini kita juga akan masuk dalam bagian aplikasi apa yang kita perlu renungkan, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keseharian, dalam setiap langkah-langkah hidup kita selama kita ada di dalam muka bumi ini. Nah, kita belajar dari Maria Magdalena, dari Maria Ibu Yakobus, dari Salome, juga Petrus dan Yohanes. Karena cinta mereka, pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, mereka sudah berjalan pergi ke kubur hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, karena cinta, mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada pribadi Tuhan Yesus. Meskipun Yesus sendiri, ia sudah dikuburkan, tetapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka. Meskipun mungkin sampai dikubur tidak akan ada lagi pribadi yang berdiri, pribadi yang berapat berbincang-bincang dengan mereka seperti biasanya. Namun karena cinta mereka, karena kesetiaan mereka, mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita sudah lama sekali mengikut Tuhan Yesus? Apa bentuk cinta kita kepada Tuhan Yesus? Apa bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus? Tidak lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tentu kita harus terus menunjukkan ya cinta kita, kesetiaan kita seperti mereka. Meskipun sahabat mereka, Tuhan yang selama hidupnya bersama dengan mereka sudah tiada, sudah meninggal, tapi karena cinta yang ada dalam hati mereka, mereka tetap setia datang mengunjungi kuburnya, tidak peduli ada yang menjaganya, ada yang menghalau mereka. Akan adakah nanti yang melarang mereka ketika mereka merempahi kubur Yesus? Itu tidak penting. Yang penting mereka tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Nah, pelajaran bagi saya dan kita semua. Mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sebab didorong oleh karena cinta kita kepada pribadi Yesus yang sudah lebih dulu mencintai saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan cara apa? Ya tidak lain, setia mencari Tuhan, setia mencari Dia melalui ibadah-ibadah kita. Gereja GEPDI El Shaddai Magelang punya wadah-wadah untuk beribadah. Selain ibadah raya, ada 3 kali ibadah raya, kita tinggal pilih mana waktu yang bisa kita ikuti, baik pagi hari, baik siang maupun sore hari. Kalaupun kita mungkin mengalami kendala, sakit dan lain sebagainya, kita bisa mengikuti wadah yang lain. Ada wadah ibadah keluarga, ada wadah ibadah wanita, ada wadah ibadah pria, ada remaja, pemuda, sekolah minggu. Bahkan ada grow di setiap harinya di setiap wilayah-wilayah yang ada. Bapak Ibu, mari tunjukkan cinta kita,
kesetiaan kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Mana mungkin orang yang saling mencintai, saling menjauhan. Mana mungkin orang yang saling mencintai tidak senantiasa saling berkata dengan yang lainnya. Tentu kalau ada rasa cinta yang mendalam, ada kesetiaan yang akan ditunjukkan kepada orang yang kita cintai. Oleh karena itu mari kita terus membangun hubungan cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Selain beribadah, ada lagi hal yang dapat kita lakukan kepada Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita. Karena cinta dalam hati kita yang tidak dapat terukur kepada Tuhan melalui ibadah pribadi. Ini sangat baik sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sangat mendorong, ya, seringkali Ibu Gembala pun mendorong kita semua jemaat Tuhan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, apapun yang kita butuhkan segera Dia akan tolong. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Amin, amini itu dan lakukan dulu kewajiban kita. Tunjukkan kesetiaan kita sebagai dasar kita mencintai Dia. Lalu yang berikut kita belajar dari Maria Magdalena, Salome, ibu Yakobus, Maria, ibu dari Yakobus dan juga Petrus dan Yohanes. Karena cinta, mereka tunjukkan kerinduan mereka yang sangat dalam. Mereka sudah rindu hari pertama, hari kedua dan masuk hari ketiga. Mereka sangat rindu karena terbendungnya rasa rindu itu. Mereka pun ya datang untuk melihat Tuhan Yesus di dalam kubur. Ada rindu meskipun secara logika ia sudah meninggal. Mereka tidak mungkin lagi seperti orang yang melepaskan kangen dan rindunya, saling berpelukan, saling bercerita satu dengan yang lain, berbagi kisah dan lain sebagainya. Tapi hanya karena rasa rindu mereka kepadanya, mereka ingin lihat kuburnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu pertanyaannya bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, berapa besar kerinduan kita terhadap Dia yang sangat mencintai kita apa adanya, yang menerima kita apa adanya dan memberkati kita dengan tulus tanpa meminta kembali apa yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita, terutama keselamatan yang Dia berikan bagi saya Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah kita harus abaikan dengan tidak memberikan kerinduan kita, cinta kita, kesetiaan kita kepadanya? Oleh karena itu tunjukkan, buktikan kerinduan kita semakin dekat dengan Tuhan. Sebab juga dalam sabda firman Tuhan ya, dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan dikatakan juga berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti ada waktunya kita tidak bisa bertemu Tuhan. Dan ada waktunya kita tidak bisa berseru lagi kepada Tuhan. Ya, ketika akhir hidup kita, kemah tubuh kita ini telah dibongkar, masa hidup kita di bumi telah berakhir, dan itu kita tidak pernah tahu apakah sekarang, besok, atau kapanpun. Nah, bangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, tunjukkan bahwa kita mencintai Dia, tunjukkan kita rindu kepada pribadinya yang begitu mulia, baik dalam hidup kita, tunjukkan kesetiaan kita selama kita dapat menemuinya, dan selama kita dapat berseru, dan selama Tuhan juga bisa dekat dengan kita dan kita bisa dekat dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Mari Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita tunjukkan kesetiaan kita karena cinta kita kepadanya. Kembali lagi, kita belajar tentang cinta. Orang yang saling mencintai bila perlu setiap waktu, setiap jam. Kalau sekarang musim sudah handphone ya, sering WA-an, kamu di mana? Kamu lagi apa? Demikian juga dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan cintamu, yaitu Yesus. Katakan, Tuhan, saya sedang dalam perjalanan. Yesus, sekarang saya sedang ini dan itu. Selalu membangun komunikasi dengannya. Ada roh Allah, roh kudus dalam hidup kita. Bangun komunikasi dengannya. Maka perjalanan hidup kita akan mengalami ketenangan, keindahan yang tidak bisa kita beli di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita mungkin ibu-ibu lagi cuci piring, ya ngobrollah dengan cinta kita. Tuhan Yesus, saya lagi mencuci piring, saya terima kasih Tuhan buat sukacita yang Engkau berikan. Saya bisa bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan, selalu bersyukur kepadanya dengan ucapan-ucapan kita yang tidak pernah berhenti karena kita ingin dekat kepadanya. Selalu tumbuh rasa rindu itu
kesetiaan kita untuk selalu bertemu dengan pribadinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian pribadi atau mujizat dalam keluarga, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan dalam nomor WhatsApp 081327420088. Puji Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang selalu melekat di dalam hidup kami, dan kami pun melekat di dalam Engkau. Selama kami percaya kepadamu Tuhan, kami mau tumbuhkan rasa rindu kami, rasa cinta kami yang begitu mendalam kepadamu Tuhan, supaya kami setia mencari Engkau dalam setiap waktu hidup kami. Karena kami tidak dapat hidup dengan siapapun tanpa kami hidup dengan Engkau. Engkaulah jaminan kehidupan kami yang memberikan kami damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, dan segala hal yang baik sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang menyadari segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan kepadamu. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.